Anda kembali menyaksikan Money Report pemirsa dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Raden Suhyar. Pak, sebetulnya insentif apa saja yang diperlukan oleh para pelaku usaha khususnya terkait pembangunan smelter? Ya, tadi sempat saya katakan bahwa pasti manakala kita ingin bangun industri, energi itu menjadi penting, infrastruktur menjadi penting. Maka kebutuhan energi itu menjadi concern mereka dan ini perlu keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan energi. Apa yang dilakukan pemerintah? Tentunya sekarang pemerintah terutama Kementerian Perindustrian itu membangun kawasan-kawasan industri yang di sana berbagai fasilitas mungkin akan diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah insentif fiskal. Pemerintah memang sudah punya kebijakan insentif fiskal, apakah dalam bentuk tax holiday atau tax allowance gitu ya. Tapi itu masih terbatas bagi kegiatan usaha yang terintegrasi. Terintegrasi maksudnya menambang dan memurnikan. Tentu harapan pelaku usaha adalah juga harus diberikan insentif kalau dia hanya membangun smelter, gitu loh. Jadi tidak terintegrasi, tidak bisa juga dapat karena insentif itu. Investasi yang besar itu ada di sisi downstream di smelter. Itu yang mereka harapkan. Yang ketiga adalah ada kekhawatiran dari pihak investor, terutama yang dari luar negeri, mengenai pasokan bahan baku. Dan biasanya kekhawatiran mereka itu mereka tanggulangi dengan melakukan akuisisi sebanyak mungkin konsesi, katakanlah bauksit, nikel, sehingga ini bisa menjamin pasokan ke pabrik mereka. Dalam konteks ini sebenarnya pemerintah perlu memfasilitasi. Karena apa? Di Undang-Undang Perindustrian itu dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu memberikan kelangsungan pasokan kepada industri. Jadi pemerintah harus mencarikan jalan untuk kemana dan berapa harga biji itu yang bisa dipasok. Jika diberikan insentif, apakah kontribusi sektor ini terhadap perekonomian juga akan bisa meningkat? Ya, pasti. Yang jelas adalah manakala tidak diberikan insentif, maka investasi awalnya kan makin membengkak, sehingga payback periodnya kan makin panjang, ya kan makin panjang. Tentu ini kan berpengaruh pada tax. Kalau ini diberikan infrastruktur energi, ini kan dia hanya invest di membangun smelter saja, sehingga investasinya nggak besar. Dan ini pemakaian resources juga tidak menggebu-gebu, ya kan. Konservasi bisa jalankan dan semakin menarik investor, keuntungan akan diperoleh lebih awal gitu loh. Pemerintah juga mengkaji akan mengambil langkah yang lebih tegas gitu, seperti misalnya pengusaha yang tidak membangun smelter di dalam negeri nanti akan dicabut izin usahanya. Komentar Anda terhadap wacana ketegasan ini seperti apa? Sebenarnya tidaklah demikian. Setiap pemegang konsesi itu kan tidak mungkin melakukan membangun smelter ataupun fase pemurnian. Sehingga tugas pemerintah adalah manakala mereka tidak bisa membangun, tugasnya menghimpun pemegang konsesi ini bersama-sama untuk memasuk ke smelter. Contoh saja, misalkan tahun 2017 atau 18 itu akan membutuhkan misalkan nikel 40 juta. Itu besar sekali. Itu harus bersama-sama pemegang IUP, pemilik konsesi itu difasilitasi pemerintah untuk memasok ke smelter. Itu angka yang luar biasa besarnya. Demikian juga nanti untuk bauksit ya, alumina ya. Ini juga membutuhkan turun tangannya pemerintah untuk menghimpun pemilik konsesi. Langkah memfasilitasi itu sudah diambil oleh pemerintah? Oh ya, sudah. Saya kira sudah dilakukan. Saya kira sekarang ini saatnya untuk melakukan konsolidasi antara pemilik smelter dengan pemilik tambang. Bukan hanya bicara bagaimana memasok, tetapi juga masalah harga itu juga dibicarakan di level dua pihak yang difasilitasi oleh pemerintah. Oke, terkait masalah insentif yang tadi tengah digodok oleh pemerintah, pelaku usaha sendiri dilibatkan nggak Pak dalam penggodokan atau pengkajian tentang insentif? Oh ya, saya kira ini sering disampaikan di berbagai
kesempatan sosialisasi yang tentunya yang diinginkan pelaku usaha adalah bagaimana kecepatan proses pemberian insentif itu. Itu pertama. Yang kedua tadi jangan ada diskriminasi gitu loh. Harusnya juga pemilik smelter atau pembangun smelter diberikan insentif, bukan hanya terintegrasi. Jadi suara kegiatan dari usaha. pelaku usaha itu juga didengar dan ditampung oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Kita mengucapkan terima kasih nih Pak Sama-sama, Sufyan atas Pak Ani. kehadiran dan juga masukannya pada malam hari ini. Baik, Sukses terima selalu kasih. untuk Anda.